Om Swastiastu, selamat siang dokter dan pemirsa semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Karyana Parastuta. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani KKM di bagian anestesiologi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Universitas Dayana, RSUP Sangla Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Airway Management in COVID-19 Patient. Di mana seperti kita ketahui bahwa sekarang saat ini adalah pandemi dari COVID-19, di mana beberapa pasien dari COVID-19 ini memerlukan teknik intubasi dan juga ventilasi yang di saat bersamaan juga perlu proteksi diri dari para tenaga medis karena itu sangat meningkatkan risiko dari penularan dari pasien ke tenaga medis. Di mana tata laksananya ini meningkatkan dari risiko terjadinya penyebaran secara aerosol itu karena beberapa hal. Yang pertama, karena bisa saja pada saat dilakukannya intubasi, pasiennya itu mengalami dari agitasi dan juga gelisah karena hipoksia yang dialami oleh infeksi dari COVID-19. Yang kedua adalah pada saat melakukan intubasi, pastinya masker yang dipergunakan oleh pasien dilepas. Yang ketiga, posisi petugas pada saat melakukan tindakan tersebut itu sangat dekat, malah sangat dekat sekali dari jalan napas pasien. Dan yang keempat, di mana tindakan dari laringoskop dan juga intubasi itu sangat riskan sekali untuk terjadinya aerosol. Menurut guideline terbaru, ada beberapa penyebab potensial terjadinya aerosol, di mana yang pertama adalah peristiwa yang menyebabkan aerosol, itu antara lain yang pertama adalah batuk, bersin, ataupun mengeluarkan dahak dari pasien, lalu NAHIV atau ventilasi tekanan positif, di mana maskernya itu tidak adekuat, lalu yang ketiga adanya high flow nasal oksigen atau HFNO, lalu yang keempat ada jet ventilasi, yang kelima ada melakukan nebulisasi melalui simple mask, yang keenam ada resusitasi dari kardiopulmoner atau RJP di mana dilakukan sebelumnya dengan intubasi endotrakeal. Dan yang ketiga adalah proses intubasi itu sendiri. Lalu ada beberapa tindakan yang juga dapat meningkatkan dari risiko terjadinya aerosolisasi, di mana misalnya pada saksian endotrakeal tanpa sistem yang tertutup, lalu ada laringoskop, lalu ada intubasi endotrakeal, ada bronkoskopi ataupun gastroskopi, dan juga tindakan front of neck airway atau FONA, di mana termasuk juga tracheostomy dan juga cricotiroidectomy. Jadi untuk prinsip tata laksana jalan nafas itu sendiri, itu ada guideline terbaru menyebutkan itu ada mnemonik SAS atau safe, accurate, dan juga swift. Di mana safe pertama pastinya adalah aman baik untuk penolong dan juga dari pasien sendiri. Lalu ada accurate ataupun akurat di mana itu menghindari dari tindakan-tindakan seperti tindakan yang tidak terbiasa, tindakan yang tidak tepat, yang berulang, dan juga tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga adalah swift atau cepat, di mana itu harus cepat, tepat, namun juga tidak tergesa-gesa. Di mana itu diperlukan persiapan dari institusi, di mana misalnya persiapan dari tata laksana rutin, misalnya terjadi kesulitan, lalu adanya persiapan dari jumlah staf yang sudah terlatih, yang sudah mencukupi, lalu adanya checklist-checklist intubasi dari endotrakeal dan juga APD yang harus mumpuni, di mana ada beberapa sistem yang dibuat untuk mencegah dari kontaminasi dari pasien ke penolong. Yang pertama adalah misalnya APD, di mana APD-nya itu misalnya pada penolong itu diperlukan sarung tangan yang steril, di mana bisa dipergunakan sarung tangan ganda, lalu APD alat pelindungan diri yang sangat mudah dilepas, misalnya pada saat proses pelepasan itu tidak mengkontaminasi dari tubuh penolong itu sendiri, dan juga adanya face mask atau masker, di mana masker tersebut memang didesain untuk memfilter dari virus COVID-19 ataupun virus lainnya. Lalu juga pada saat proses airway manajemen tersebut juga sudah dipersiapkan alat-alat yang diperlukan secara sebelumnya. Lalu adanya proses dekontaminasi di mana baik itu dari permukaan dan juga alat kesehatan yang sudah dipergunakan. Lalu meminimalkan kontak yang tidak perlu dengan pasien, lalu juga meminimalkan kontak dari permukaan-permukaan benda lainnya. Prosedur dari pembuangan alat-alat ataupun sampah yang sudah dipergunakan dengan hati-hati dan sesuai, dan juga ruangan yang tunggal, di mana ruangan tersebut biasanya bertekanan negatif dengan laju aliran pertukaran udara yang baik, di mana lebih daripada 12 pertukaran per jam. Lalu ada beberapa mungkin posisi petugas yang cukup berbeda dan juga sudah diatur sesuai guideline, di mana seperti bisa dilihat pada gambar, di mana di sini ada
paling tidak diperlukan 3 orang, di mana 1 orang berfungsi sebagai intubator, di mana di atas kepala pasien, lalu 1 asisten, di mana 1 asisten ini berada di sebelah di sebelah sisi kanan pasien maksud saya, dan juga 1 orang yang untuk memberikan obat dan juga mengawasi dari monitor. Di mana monitor seperti kita ketahui terletak pada sebelah kiri pasien, sedangkan airway equipment terletak di sebelah kanan pasien. Di mana juga bisa dipersiapkan petugas-petugas lainnya yang berfungsi sebagai runner yang berada di luar dari ruangan tersebut yang perlu untuk mengawasi dan juga dapat membantu jikalau pada suatu ketika itu diperlukan bantuan orang-orang lain untuk membantu dalam proses airway management tersebut. Jadi posisi petugas ini merupakan posisi yang dibilang cukup efisien di mana hanya diperlukan 3 orang minimal dan juga memang sudah diatur agar dapat melakukan tindakan yang cepat, tepat, namun tidak tergesa-gesa dan juga efektif. Lalu ada juga disebutkan skor Makoka, di mana skor Makoka ini merupakan skor yang menilai apakah prediksi dari jalan napas pasiennya itu sulit atau tidak, di mana seperti kita ketahui yang pertama itu dinilai dari Malampati skor. Jika Malampati skornya 3 ataupun 4 itu sudah mendapatkan nilai 5. Lalu adanya obstruktif dari sleep apnea itu nilainya 2. Adanya cervical spine movement yang limited nilainya 1. Adanya mouth opening kurang daripada 3 cm itu nilainya 1. Ada pasien koma, nilainya 1, ada hipoksemia, kurang 80% saturasi oksigen itu nilainya 1, dan juga non-anesthesial intubator yang nilainya 1. Di mana dikatakan jika Makoka skornya itu lebih daripada 2, itu diprediksi akan susah untuk untuk melakukan penolongan airway management pada pasien, di mana itu perlu anestesiologis yang senior untuk mempersiapkan pencegahan dari kesulitan pemberian airway management pada pasien. Di mana seperti dari Makoka score ini dapat kita simpulkan bahwa pada pasien yang mengalami obstructive sleep apnea dan juga Malampati yang skor 3 ataupun 4 itu sudah dipastikan memerlukan penanganan dari anestesiologi yang lebih advance dalam bidangnya untuk membantu dari airway management dari pasien. Lalu ada beberapa tambahan pada hal intubasi yang mungkin bisa ditambahkan nih untuk membantu dalam proses airway management pada pasien, seperti misalnya mempergunakan acute clonmet, lalu mempergunakan video laryngoskop untuk intubasi endotrakeal untuk mempermudahkan memasukkan dari NTT ataupun ETT-nya, lalu mempergunakan 2 orang, 2 tangan untuk memegang face mask ventilasi dengan VE grip dengan tidak mempergunakan CE grip. Lalu mempersiapkan SGA generasi kedua untuk rescue airway, misalnya iGel, Ambubeg, Auragen, LMA Procial, dan juga LMA Protector. Dan jangan mempergunakan teknik yang tidak familiar ataupun tidak terlatih untuk mempercepat dalam proses pembantuan dari airway management pasien. Lalu mempergunakan checklist intubasi yang sudah sesuai, komunikasi dari tim penolong yang baik, dan juga memastikan semua alat jalan nafas yang diperlukan ada di ruangan sebelum melakukan tindakan intubasi endotrakeal, seperti misalnya monitor, yaitu misalnya pada kapnograf, lalu adanya saksian untuk berjaga-jaga, ventilator yang sudah diatur, dan juga akses intravena yang baik dan lancar untuk berjaga-jaga di ruangan saat melakukan airway management pada pasien. Jadi ini adalah gambar dari posisi VE grip yang cukup berbeda dibandingkan posisi CE, di mana pada C hand itu memerlukan satu tangan, di mana satu tangan itu jempol dan juga telunjuk membentuk huruf C, sedangkan 3 jari lainnya membentuk huruf E, sedangkan pada posisi VE grip itu memerlukan 2 tangan, di mana posisi VE grip memerlukan 2 tangan, di mana jempol masing-masing memegang mask dan jari telunjuk untuk menutup jika misalnya terjadi kebocoran dari mask, dan juga sisanya membentuk huruf E. Satu orang khusus untuk memegang mask dan satu orang lagi untuk memompa dari bag untuk Ambubeg misalnya. Ini adalah algoritma dari intubasi endotrakeal pada pasien COVID, di mana seperti saya katakan tadi itu harus personilnya harus diatur dan juga sudah mempergunakan alat pelindung diri dan juga sudah membagi misalkan dari plannya itu jika misalnya terjadi kegagalan, di mana pada pasiennya itu sudah dinilai dari skor Makoka tadi, di mana sudah dinilai dari pre-oksigenasi dan juga checklist, di mana dari posisinya head up possible, lalu ses airway, dan juga menilai apakah perlu krikotiroid membrannya itu, lalu kita juga menilai waveform capnografi, pre-oksigenasi, misalnya perlu pengobatan seperti misalnya dan juga misalnya perlu HME, lalu mengoptimalisasi kardiovaskular sistemnya, dan juga mengkomunikasikan
plan jika terjadi misalnya kegagalan dalam intubasi endotrakeal yang pertama. Lalu misalnya pada plan A, di mana plan A-nya itu misalnya pada tracheal intubasi. Jadi kita mempergunakan laryngoskop, di mana laryngoskopnya itu seperti saya katakan tadi, jika bisa dipergunakan itu adalah video laryngoskop, di mana kalau misalnya ada kegagalan yang pertama, di mana itu meminta bantuan dari anestesiologis yang memang advance agar bisa mempergunakan teknik yang lebih baik. Lalu misalnya plan A itu gagal, bisa dilakukan plan B atau plan C, di mana itu memerlukan dari rescue oxygenation, di mana itu memerlukan second generation dari supraglottic airway, di mana itu diperlukan seperti saya katakan tadi, itu harus dipergunakan secara cepat, jadi tidak boleh tergesa-gesa, namun juga tidak boleh melakukan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh para penolong, di mana itu biasanya dipergunakan dengan maksimal 3 kali pengulangan seperti pada grafik di PowerPoint ini. Dan juga misalnya dikategorikan juga gagal, itu misalnya tidak bisa diintubasi dan juga tidak bisa diberikan oksigenasi, lalu dilakukan plan D, di mana itu dilakukan front of neck airway atau FONA, di mana FONA-nya itu menggunakan scalpel cricothyroidectomy, di mana itu bisa seperti dijelaskan di sini, itu memerlukan dari scalpel yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan juga harus dilakukan post FONA care up dan juga follow up, di mana harus ditutup dari trocheal sectionalnya itu dilakukan dengan baik, lalu chest x-ray untuk melihat apakah posisinya sudah benar atau tidak, dan juga kita memonitor dari komplikasi-komplikasi kalau misalnya sudah dilakukan dari FONA tersebut agar tidak membebani dari pasien. Jadi dari kesimpulannya, di mana pada penolong dari airway management pada pasien yang sudah terkonfirmasi COVID itu penggunaan dari HPD-nya itu haruslah tepat untuk mencegah dari kontaminasi kepada para penolong, di mana akurasinya itu sangat penting dan para petugas itu tidak boleh mempergunakan teknik yang tidak valid, tidak familiar, dan juga adanya pengulangan teknik yang membuang-buang waktu sehingga menambah waktu paparan dari pasien yang terkonfirmasi COVID ke para penolong, di mana tata laksana pasiennya itu harus aman, akurat, dan cepat, namun juga tidak terburu-buru. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.